Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Pada tema kali ini kita akan belajar terkait dengan strategi fungsional dan pemilihan strategi. Pada pembelajaran kali ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai strategi fungsional yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan pembelajaran yang kedua, memahami kegiatan dan fungsi apa yang sesuai untuk melakukan outsourcing untuk mendapatkan atau memperkuat keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mengenali strategi untuk menghindari dan memahami bahaya. Yang keempat, membangun skenario perusahaan untuk mengevaluasi opsi strategis. Yang kelima, menggunakan metrik prioritas pemangku kepentingan untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir, mengembangkan kebijakan untuk mengimplementasikan strategi. Strategi fungsional. Strategi fungsional adalah pendekatan yang dilakukan pada area fungsional untuk mencapai tujuan dan strategi perusahaan dan unit bisnis dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya. Jadi strategi fungsional itu apa saja? Ada strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi penelitian dan pengembangan, strategi operasi, strategi pembelian, strategi logistik, strategi manajemen sumber daya manusia, dan strategi teknologi informasi. Baik, selanjutnya terkait dengan keputusan pengadaan. Jadi sebuah bisnis itu kadang tidak semuanya memproses secara internal, diproses sendiri tidak. Kadangkala dia melakukan pengadaan atau melakukan outsourcing. Nah, outsourcing itu adalah membeli produk atau layanan dari orang lain yang sebelumnya telah disediakan secara internal. Kenapa sebuah perusahaan bisnis itu memilih outsourcing? Kadangkala dibanding dengan memproses sendiri, kemudian dengan outsourcing itu kadangkala bisa labanya lebih besar ketika menggunakan tenaga outsourcing. Jadi bisnis tersebut lebih memilih outsourcing dibanding dengan memproses atau mengolahnya secara sendiri. Namun itu ada keuntungannya, tapi seringkali terdapat beberapa kesalahan utama yang harus dihindari dalam outsourcing. Apa yang pertama, kegiatan inti tidak boleh dialihdayakan. Nah, jadi aktivitas inti dalam sebuah perusahaan itu jangan sampai untuk di-outsourcingkan. Kalau bisa diproses secara sendiri. Gitu. Yang kedua, salah memilih vendor. Nah, ini bahaya ketika sebuah bisnis salah memilih vendor, maka ini bisa berakibat fatal ya. Yang ketiga, menulis kontrak yang buruk. Yang keempat, mengabaikan masalah personil. Yang kelima, kehilangan kendali atas aktivitas outsourcing. Yang keenam, mengabaikan biaya outsourcing yang tersembunyi. Yang ketujuh, gagal merencanakan strategi keluar. Baik, selanjutnya terkait dengan strategi yang harus dihindari ya. Jadi sebuah bisnis itu tentu ada strategi yang harus dihindari. Apa? Yang pertama yakni meniru strategi pesaing ya. Meniru strategi pesaing ini mungkin tampak sebagai ide yang bagus, namun dengan melakukan hal tersebut sebenarnya telah mengabaikan kekuatan dan kelemahan tertentu perusahaan ya. Sebenarnya dengan meniru itu dia telah mengabaikan kekuatan yang dia miliki. Padahal mungkin jika kekuatan tersebut dimaksimalkan, dia akan bisa jauh lebih bagus gitu, jauh lebih baik dibanding pesaingnya. Memasuki persaingan dengan perusahaan lain untuk meningkatkan pangsa pasar dapat meningkatkan biaya pendapatan penjualan gitu ya. Jadi memasuki persaingan dengan perusahaan lain untuk meningkatkan pangsa pasar itu dapat meningkatkan pendapatan penjualan.
Tetapi peningkatan itu mungkin akan lebih dari sekedar diimbangi oleh peningkatan biaya iklan, promosi, R&D, dan produksi. Ya. Jadi dengan pasar yang luas, gitu ya, pendapatannya tinggi, penjualannya tinggi, tapi ingat, di balik itu semuanya juga ada biaya-biaya iklan yang tinggi, biaya promosi yang tinggi, R&D yang tinggi, dan produksi yang memerlukan biaya yang tinggi pula. Maka ini harus disiasati kira-kira bagaimana bisa strategi yang diterapkan itu bisa memberikan dampak yang positif, laba yang baik, laba yang besar kepada perusahaan. Yang ketiga, mengambil semua peluang menarik yang ada. Oh, gini maksudnya. Mengambil semua peluang menarik yang ada. Nah, ini harus dihindari. Kenapa? Nah, pada awalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang setiap ide ke dalam sebuah proyek, gitu ya. Tapi uang, waktu, energi itu akan segera habis karena banyak proyek menuntut suntikan sumber daya yang besar. Tentu dengan banyaknya proyek berarti harus punya modal uang yang besar, waktu yang banyak, dan energi yang banyak. Jadi tidak bisa semua peluang itu diambil semuanya. Tetap sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu harus menakar kadar kemampuan bisnisnya, usahanya itu seberapa. Jadi tidak baik ya, harus dihindari ketika ada peluang diambil, tidak bisa semuanya harus diambil. Jadi silahkan mengambil peluang sesuai dengan memanfaatkan peluang sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing, disesuaikan dengan SDM dan kapasitasnya itu seberapa. Materi selanjutnya terkait dengan membangun skenario perusahaan. Skenario perusahaan adalah neraca perkiraan masa depan dan laporan laba rugi yang memperkirakan pengaruh setiap strategi alternatif dan berbagai programnya kemungkinan akan terjadi pada divisi dan laba atas investasi perusahaan. Nah, langkah-langkah untuk membuat skenario perusahaan itu seperti apa? Yang pertama, gunakan skenario industri untuk mengembangkan serangkaian asumsi tentang lingkungan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya perusahaan atau unit bisnis untuk menganalisa performa. Jadi kita memerlukan laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya, itu performanya seperti apa, kita analisa. Yang ketiga, buat laporan keuangan untuk setiap alternatif strategis. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan melihat terkait dengan metrik prioritas pemangku kepentingan. Dalam bisnis, dalam perusahaan, tentu banyak sekali pemangku kepentingan yang terlibat, yang terkait. Nah, itu siapa saja? Pemangku kepentingan itu dapat dikategorikan berdasarkan yang pertama, kepentingan mereka dalam aktivitas korporasi, yang kedua, kekuatan relatif untuk mempengaruhi aktivitas korporasi. Kalau dilihat seberapa apakah kepentingan mereka dalam aktivitas korporasi itu tinggi atau rendah, kemudian kekuatan mereka itu dalam aktivitas korporasi tinggi atau rendah, dapat dilihat pada slide yang telah saya paparkan di sini. Bisa dilihat seberapa tinggi dan seberapa rendah posisi mereka dalam korporasi. Itu pemangku kepentingan tentunya punya pengaruh ya terhadap perusahaan, bisa digambarkan seperti yang ada pada slide. Selanjutnya terkait dengan proses pilihan strategis. Pilihan strategis adalah evaluasi strategis alternatif dan pemilihan alternatif terbaik. Alternatif strategis harus dievaluasi secara ketat dalam hal kemampuannya untuk memenuhi 4 kriteria.
Apa saja? Yang pertama, melakukan salah satu alternatif akan menghalangi melakukan yang lain. Yang kedua, alternatif harus layak dan memiliki kemungkinan sukses yang baik. Yang ketiga, alternatif harus memperhitungkan semua isu strategis utama. Yang keempat, harus masuk akal sebagai keputusan strategis untuk seluruh perusahaan dan tidak bertentangan dengan tujuan utama, kebijakan, dan strategi yang saat ini sedang dikejar oleh perusahaan atau unitnya. Mengembangkan kebijakan. Pemilihan alternatif strategi terbaik bukanlah akhir dari perumusan strategi. Organisasi kemudian harus terlibat dalam mengembangkan kebijakan. Kebijakan ini menentukan pedoman umum untuk implementasi. Kebijakan memberikan panduan untuk pengambilan keputusan dan tindakan di seluruh organisasi. Baik, itulah tadi beberapa hal terkait dengan strategi fungsional dan pemilihan strategi. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Bertemu lagi pada pembahasan-pembahasan lain di topik yang lain. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.